Baik, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur atas nikmat iman, kita bersyukur atas nikmat Islam, kita bersyukur atas nikmat sehat dan waktu luang, dan juga kita bersyukur atas nikmat aman dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu karena begitu banyaknya, begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini perbuatan yang jangan kita tinggalkan sepanjang hidup kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur itulah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur, maka kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Tapi jika kufur, maka adab Allah itu sangatlah pedih. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, besarnya atau kecilnya, banyaknya atau ya sedikitnya, maka kita syukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa berada di atas langkah di mana Nabi SAW melangkah ya dalam agama ini sampai akhir zaman, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang bersih, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang ini keluarga, masih melanjutkan dari kitab atau risalah yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala, yang beliau kasih judul Al-Usratu fi Safinatil Hayah, ya keluarga dalam bahtera kehidupan. Nah, ini sudah sebulan lebih ya. Sebulan lebih dari Ramadan sampai sekarang baru mulai. Nah, alhamdulillah. Nah, bisa bertemu, bisa berjumpa kembali dengan ya Bapak-bapak. Ya, ini merupakan obat kesedihan. Ya. Dikatakan ini dalam bahasa Arab ya, liqaul ikhwan jala'ul ahzan, ya. Liqaul ikhwan jala'ul ahzan, perjumpaan dengan saudara-saudara seiman yaitu dapat menghilangkan kesedihan. Nah, dapat menghilangkan kesedihan. Kita berkumpul ya, kadang ada kesedihan yang kita dapatkan kan dalam kehidupan ini, tapi ketika berkumpul dengan ya saudara-saudara seiman, ya saling mengingatkan dalam majelis, maka itu akan ya mengurangi atau bisa jadi menghilangkan ya kesedihan yang ada dalam ya diri kita, dengan mendengarkan ya nasihat-nasihat dari saudara-saudara kita. Nah, makanya itu pentingnya berteman atau berkumpul dengan ini orang-orang yang beriman, karena ya perkumpulan dari orang beriman ini akan meningkatkan keimanan atau minimalnya ya kita tidak jatuh kepada kemaksiatan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini
dan kita akan membahas pada bahasan yang terakhir dari risalah beliau. Dan bahasan ada 2 poin lagi yang insya Allah akan kita selesaikan dan pada malam ini yang terkait dengan ini perkara yang penting untuk kita bangun agar menjadikan keluarga ini keluarga yang bahagia. Nah, mulai dari poin pertama dulu apa? Ada yang nyatet nggak? Poin yang pertama. Nah, poin pertama ya dulu ya kita murojaah lagi. Nah, ilmu itu harus dimurojaah. Nah, kalau nggak dimurojaah ya hilang. Nah, hilang begitu saja. Nah, perkara-perkara yang menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, bagaimana kita dapat ya membangun, membina keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, ya keluarga yang saling menguatkan. Maka ya, yang dulu pernah kita bahas yang pertama adalah bersemangat ya dalam membangun keluarga di atas keimanan dan amalan soleh ya. Bersemangat membangun keluarga di atas keimanan dan amal soleh, iman dan amal soleh. Ini yang sudah kita jelaskan, ya nggak perlu dijelaskan lagi, ngulang lagi nanti ya. Ya. Jadi poin pertama adalah bagaimana membina keluarga itu bisa bahagia. Maka yang poin paling pertama beliau ini letakkan adalah bersemangat dalam membina rumah tangga di atas iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, membangun keluarga agar bahagia ya dibangun di atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajak untuk berzikir dan mengajak ini sama di dalam keluarga ya, untuk ya memperbanyak ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Dan yang ya, sudah kita jelaskan bahasanya dan membaca Al-Qur'an di rumah akan menjadikan ini rumah itu rumah yang hidup. Dan karena rumah yang perbedaan dan ini rumah yang hidup dan rumah yang mati seperti kuburan dan adalah seperti orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran di rumahnya maka dia menjadikan rumahnya hidup, bukan menjadikan rumahnya ini seperti kuburan. Kemudian yang ketiga, at-ta'amul baina afradil usra bil akhlaq. Berinteraksi sesama anggota keluarga dengan akhlak yang mulia. Berinteraksi sama anggota keluarga ya dengan istri, dengan anak dan saudara. Jika dalam keluarga itu ada ini saudara yang berada di bawah tanggungan kita, maka hendaklah apa? At-ta'amul ya berinteraksi atau berhubungan dengan mereka semua dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia ini adalah tanda keimanan yang sempurna bagi seorang mukmin. Dan akhlak yang mulia, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Nabi SAW. Dan seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan makanya suatu ini keluarga dapat menjadi keluarga yang bahagia, yang saling menguatkan manakala dan dibangun ya dalam bermuamalah dan dalam berinteraksi sesama anggota individu keluarga, yaitu berinteraksi dengan akhlak yang mulia. Dengan berbagai macam ini jenis akhlak mulia, ya senyum ya, dan tidak mengangkat suara, ya saling pengertian dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang sudah kita jelaskan juga adalah qiyamu kulli wahidin bil wajibi alaihi qabla is'alan haqqihi. Ya masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya sebelum menuntut haknya. Masing-masing individu ya melakukan
melaksanakan atau ini menunaikan tanggung jawabnya sebelum menuntut haknya. Maka masing-masing melihat dia sebagai apa di dalam rumah tangga. Dia sebagai kepala keluarga, maka apa kewajiban dia? Dia dahulukan kewajiban dia terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, sebelum dia apa? Menuntut haknya. Tapi dahulukan kewajiban. Ya, tunaikan hak orang lain yang merupakan kewajiban kita untuk kita menunaikan haknya. Maka dengan demikian akan terbinalah keluarga yang bahagia. Kemudian yang kelima, di antara yang dapat menjadikan keluarga itu bahagia dan saling menguatkan ya satu dengan yang lainnya, ya menjadi kapal yang besar yang tidak akan tumbang atau tidak akan karam, adalah dengan adanya rasa cinta di dalam keluarga, mawaddah, rasa cinta dan warahmah, kasih sayang. Ya, biasakan kalau ada orang nikah itu apa? Kita mendoakan supaya apa? Samawa atau samara? Hah? Samawa, bukan samara. Kalau samara itu kan sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau samawa sakinah, mawaddah, wa apa? Enggak bisa. Samara. Yang betul kalau disingkat mungkin samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Dan kalau samawa, sakinah, mawaddah, wa. Nah, apa wa? Wa itu kan artinya dan. Sakinah, mawaddah, wa. Baik. Nah, maka di dalam keluarga tumbuhkan ini. Tumbuhkan apa? Al-mawaddah, kecintaan, ar-rahmah, kasih sayang, al-lin, ya. Al-lin ya lemah lembut, kelemah lembutan. Wal ibti'ad anil ghidha, dan menjauhkan dari ya sikap kasar dan keras. Jadi harus ada ya rasa cinta antara suami dan istri. Mungkin ketika ya menikah, ya, menikahnya belum ada rasa cinta, bisa jadi karena apa? Dijodohkan. Ya, ibu-ibu di belakang ada yang dijodohkan, ibu-ibu? Ada. Siapa bapaknya di sini? Ya, yang dijodohkan gitu kan. Ya. Tapi setelah apa? Ya, setelah ini menikah, maka tumbuhkan ini ya, rasa ini cinta, kasih sayang, dan saling mengenal ya, semakin ya tadi ya, intinya poin-poin dari awal sampai akhir itu jika dilaksanakan maka akan tumbuh apa? Rasa cinta, kan? Akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh rasa kasih sayang, gitu kan? Akan tumbuh kasih sayang dan jauh dari sikap apa? Kasar dan keras. Nah, kemudian yang keenam yang sudah kita bahas juga dari ini perkara yang dapat menguatkan keluarga, menjadikan keluarga bahagia. Yang keenam adalah al-baitut thayyibu wal jarut thayyib, ya, rumah yang menciptakan rumah yang baik dan tetangga yang baik. Menciptakan rumah yang baik dan tetangga yang baik. Tetangga yang baik berarti mencarikan. Carikan ini maksudnya al-bait thayyib, mencarikan, mencarikan rumah yang baik dan tetangga yang baik. Maksud mencarikan rumah yang baik artinya carilah istri yang solehah. Kalau istri itu solehah maka rumah tangga itu menjadi apa? Jadi baik, jadi baik. Tetangga juga, ya, memilih tetangga ya, ketika menentukan ya, tempat tinggal maka yang dilihat dan bukan tempat tinggalnya ya rumahnya yang bagus tapi apa? Tetangganya yang soleh. Makanya ada istilah apa? Sudah kita sebutkan. Ada istilah dalam bahasa Arab al-jaru qabla dar. Tetangga dulu baru rumah. Maksudnya lihatlah tetangganya dulu baru tentukan ya pilih rumah di situ cocok apa enggak. Kalau rumahnya tetangganya bagus dan itu rumahnya ya harganya juga cocok sudah dan beli di situ kan. Tapi kemudian tadi apa? Al-baitut thayyib, rumah yang bagus, yaitu istri yang solehah.
Maka Nabi mengatakan ada 4 kebahagiaan dunia yang jika orang itu mendapatkan maka dia orang yang bahagia. Dan di antaranya apa? Dia mendapatkan istri yang solehah, rumah tetangga yang soleh, rumah yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Maka kalau 4 ini ada pada diri seorang hamba, maka dia sudah mendapatkan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia. Tapi kebahagiaan itu dunia. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan dunia itu juga sampai kepada kebahagiaan akhirat. Ya, diharapkan. Jangan sampai kebahagiaan kita ini hanya sebatas dunia, tapi ternyata di akhirat kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka itu adalah kerugian. Kerugian yang besar. Ya, seorang hamba Allah, apalagi dia muslim, dan dia mendapatkan kebahagiaan di dunia saja tapi tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, kemudian baru kita masuk pada poin yang ke-7 dan juga ke-8. Poin yang ke-7 atau perkara yang ke-7 yang dapat mengantarkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dapat menguatkan ya satu dengan yang lainnya, adalah membangun keluarga di atas manhaj yang agung, di atas metode yang agung yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 199. Membangun keluarga di atas manhaj yang agung yang terdapat di dalam firman Allah SWT di surat Al-A'raf ayat 199. Ada yang bawa Al-Quran, mushaf? Nah, monggo dibuka, dibaca. Al-A'raf 199. Nah, Al-A'raf 199. Nah, 199. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa artinya? Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini ayat dan Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah apa? Pemaaf. Jadilah pemaaf, perintahkan yang ma'ruf, yakni yang kebaikan, perintahkan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang bodoh, jangan pedulikan orang-orang jahil. Maka ayat ini adalah apa? Ayat yang agung yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya manhaj atau metode bagaimana kita bermuamalah dengan manusia semuanya, khususnya dengan keluarga. Jadi kaidah atau ini ayat Al-A'raf 199 ini adalah apa? Manhaj dalam bermuamalah, metode dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi dengan manusia semuanya, umumnya manusia, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Maka ini kaidahnya dalam ayat ini. Khudil afwa, jadilah pemaaf, jadilah pemaaf, kemudian perintahkan manusia dengan yang ma'ruf, dengan kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang jahil. Jangan meladeni orang-orang yang bodoh.
Jangan meladeni orang-orang yang bodoh, orang-orang yang melakukan tindak kebodohan, ya, maka jangan dihiraukan. Nah, ini jika apa? Dan jika kita bermuamalah dengan manusia saja apa? Diperintahkan seperti ini untuk pemaaf, maka di dalam keluarga ini lebih dibutuhkan. Ya. Dalam keluarga lebih dibutuhkan. Karena banyak dari orang, dari manusia, dia bisa bermuamalah, dia bisa menjadi pemaaf apa di luar, kan? Dia bisa menjadi pemaaf di luar gitu kan. Ketika dengan ini mungkin teman sekantornya, teman kerjanya atau salah sedikit, dan dia maafkan. Tapi belum tentu dia di rumah apa bisa jadi pemaaf. Kenapa? Karena di rumah dia berada di kekuasaan yang paling tinggi, apalagi orang ini suami, ya kan? Yang di dalam keluarga ini semua berada di bawah dia. Nah, ini yang terkadang apa? Banyak dari manusia yang dia bisa menjadi pemaaf di luar, tapi ternyata dia di dalam keluarganya tidak bisa menjadi pemaaf kepada istrinya, melakukan kesalahan sedikit dan dia langsung ini naik darahnya, langsung ini keluar suaranya yang menggelegar, dan pada anaknya juga demikian. Maka ini adalah manhaj, metode yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bagaimana cara kita bermuamalah dengan manusia, khususnya dalam keluarga. Kita lebih butuh kepada ayat ini dalam kehidupan keluarga kita. Jadilah pemaaf. Beliau mengatakan, Syekh Sulaiman Ruhaili Allah mengatakan, dan khudil afwa faqbal min usratika ma tutik. Jadilah pemaaf, maksudnya adalah faqbal min usratika ma tutik. Terimalah dari keluargamu apa yang engkau mampu. Terimalah dari keluargamu apa yang engkau mampu, dan jangan membebani keluargamu apa yang engkau tidak mampu. Terima apa yang kita mampu untuk menerima dalam keluarga kita. Jadilah seorang pemaaf. Maka terimalah apa yang ada dalam keluarga kita. Kekurangan, mungkin istri kalau masak masakannya kok kayak makan di pinggir pantai, asinnya pol gitu kan. Misalkan, udah bismillah, masya Allah, gitu kan, terima, masya Allah. Ini teringat seperti dulu masa muda ketika makan di pinggir pantai, kecampuran ombak laut, dinikmati gitu kan. Fakbal, terima. Ada satu yang kurang, maka apa? Maka terima. Jadilah pemaaf. Jangan membebani apa? Jangan membebani keluarga apa yang kita tidak mampu. Jangan membebani keluarga, jangan beri beban yang berat kepada keluarga. Terima apa yang ada. Iqbalil qalil. Terimalah ini meskipun apa? Sedikit yang kita dapatkan. Meskipun sedikit yang kita dapatkan, atau mungkin ini dari jelas apa? Manusia itu inginnya apa? Mendapatkan pasangan yang sempurna, gitu kan ya. Ingin mendapatkan istri seperti bidadari, ingin mendapatkan suami seperti malaikat. Nggak bisa. Istrimu bukan bidadari dan suamimu juga bukan malaikat. Semuanya sama-sama manusia, dan maka terima. Kekurangan itu diterima. Makanya diantara manhaj Nabi SAW dalam membina rumah tangga, dan Nabi mengatakan, janganlah engkau mencela istrimu. Jika engkau melihat ada yang kurang dari dirinya, maka carilah maka lihatlah sesuatu yang dapat membuatmu ridho. Jangan dicela. Ada yang kurang, maka lihat dari sisi lain. Lihat dari sisi lain yang membuat kita ridho terhadap istri kita. Mungkin dari sisi masak kurang misalkan,
Tapi dari sisi yang lainnya, masya Allah, semua urusan suaminya beres, dan semua urusan ini anak-anaknya beres, semua urusan, dan artinya, nah lihat dari sisi ini, dan artinya mencari apa? Suami itu mencari mana suatu dari istrinya yang itu membuat dia ridho. Nah, ini akan menghilangkan apa? Menghilangkan tadi, ini menjadikan dia seorang pemaaf, dan tidak menjadikan dia orang yang pemarah dan menimbulkan kecintaan. Dan makanya beliau mengatakan faqbal al-qalil, iqbal qalil, terimalah yang sedikit, apa yang kita dapatkan ya, yang ini sedikit mungkin yang kita lihat dari istri kita, maka terima. Wa idza waqa'a khata'un fatajawaz anhu, jika ya jatuh dalam kesalahan ya, dalam individu keluarga, fatajawaz anhu, maka maafkan. Dan maka maafkan selama kesalahan itu bukan kesalahan apa yang fatal. Dan jika ada kesalahan, dan maka maafkan, tajawaz anhu. Makanya ada ini sifat taghaful ya, taghaful itu ya kayak nggak lihat gitu kan. Dan kita melihat sesuatu kesalahan, dan tapi kita apa ya, kita tidak menghiraukan ya, seperti nggak melihat. Dan nah sifat yang seperti ini kadang dibutuhkan, dan agar tidak ya menimbulkan apa kegaduhan dalam keluarga kan. Makanya ini mengambil sifat pemaaf, dan ini beliau katakan jika ada yang jatuh dalam kesalahan, tajawaz anhu, maka maafkan. Dan kita sendiri saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam doa di akhir surat Al-Baqarah. Apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan apa artinya? Ya Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami, dan jika kami apa? Menghukum ya kealpaan kami, dan perbuatan kesalahan dikarenakan apa? Dan kealpaan kita, dan dikarenakan ini innasina, perkara yang suatu kita lupa sehingga jatuh kepada kesalahan, atau kesalahan yang kita sengaja. Nah, kita aja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkan. Maka dan ketika melihat dalam keluarga ya suatu perkara yang kita lihat itu kesalahan, dan maka jangan kemudian apa? Jangan kemudian kita yang mengambil sikap keras, sikap kasar, ya meluruskan ya dengan kuat, dan maka ini apa? Akan menimbulkan rumah tangga itu menjadi retak. Ya. Tapi yang hendaklah apa? Dan tajawaz anhu. Kalau itu kesalahan, suatu kesalahan yang kecil, maka dan maafkan. Dan biasanya apa? Lagi nyuci nggak sengaja licin, piringnya pecah, pian kan? Waduh, ini piringnya belinya di Australia misalkan, dan sudah, atau ya ini piring, dan piring berharga, sudah jangan apa dimasukkan ke dalam ini, wah langsung apa ini piring ini, nah, atau satu yang lain, dan kesalahan-kesalahan, dan yang apalagi itu sifatnya tidak sengaja, dan sifatnya tidak sengaja, maka dan perbanyak khudil afwa, jadilah pemaaf, dan jadilah pemaaf dan dalam keluarga, dan istri juga demikian, dan jadilah pemaaf apa dan dalam keluarganya, dan dalam dia mendidik anaknya, dan dalam dia bermuamalah dengan suaminya, maka ya jadilah pemaaf. Jangan menyimpan sesuatu kesalahan itu dalam hati, dia simpan akhirnya ya memuncak, dan akhirnya dia keluarkan ketika apa? Dan berada di puncak ya, kemudian dia keluarkan semua kesalahan-kesalahan ya, karena istri itu paling ingat kesalahan ya, ibu ya, dan ya, bukan menyalahkan, tapi apa? Ini sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tabiat ya dalam wanita gitu kan. Maka Nabi SAW banyak menasihati para wanita untuk banyak bersedekah, untuk banyak beristighfar, kan? Karena ya, kurangnya bersyukur kepada suami, kan? Tadi kan kebaikan yang banyak kadang tidak dilihat. Ketika jatuh dalam satu kesalahan, maka ya seolah-olah tidak ada kebaikan. Nah, ini yang
dikatakan oleh Nabi SAW kepada para istri kan, yakfurnal asira, kufur ya kepada suami. Kenapa? Jika ini semua kebaikan ya tidak pernah diapresiasi, ketika jatuh dalam kesalahan maka kebaikan itu seolah-olah tidak ada. Maka ini perlu berhati-hati ya para ini ibu-ibu, para ummahat. Dan jadi ya, hendaklah juga ini menjadi juga pemaaf di atas ya kesalahan dan ini suami. Apalagi suami tiba-tiba datang minta maaf kan, karena suami punya kaidah minta maaf lebih baik daripada minta izin. Maka jadilah pemaaf. Intinya masing-masing hendaklah dia menjadi pemaaf. Ini kaidahnya. Ya, surah Al-A'raf ini adalah kaidah. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf yang memaafkan semuanya. Ini suami maafkan istri, istri maafkan suami, kemudian maafkan ini anak-anak. Ya, selama kesalahan itu adalah kesalahan yang tidak membahayakan ini akhirat, tidak membahayakan akidah, tidak membahayakan perkara yang atau bukan perkara yang besar. Wasmah wala takif ma'azzallat. Beliau mengatakan wasmah, ya, bertoleransilah, bertasamulah, bertoleransi dan saling ini memaafkan, dan wala takif ma'azzallat, jangan mengambil tindakan setiap ini terjadi kesalahan. Jangan setiap kesalahan kemudian ditindak, setiap kesalahan ditindak. Sudah kayak militer aja gitu kan. Dan ini saya berkeluarga apa saya masuk barak. Setiap kesalahan ditindak. Salah sedikit ditindak. Ini dan suami yang tipenya apa ini? Suami perfeksionis gitu kan, suami yang ingin serba perfect dan semuanya inginnya serba sempurna, dan harus ini ya, setiap kesalahan ya selalu ditindak. Dan tidak ini setiap kesalahan itu harus ditindak, kecuali kesalahan-kesalahan yang betul-betul itu betul-betul membahayakan, dan baik dari sisi duniawi ataupun dari sisi dan ini ukhrawi. Tapi jika itu kesalahan-kesalahan kecil, maka ya, perbanyak ini lapang dada dan memaafkan. Dan ini yang banyak yang harus kita besarkan, harus kita latih. Apalagi bagi pengantin-pengantin muda, pengantin muda, dan seperti ya anak sendiri masih pengantin muda juga, dan karena belum 40 tahun ya, masa nikahnya gitu kan, berarti masih muda. Kalau 20 tahun ke bawah itu kan berarti masih muda gitu kan. 20 tahun ke bawah, kalau sudah 30 tahun maka yang masih muda, apalagi 10 tahun ke bawah itu masih sangat muda, masih rentan gitu kan. Yang usia pernikahannya masih 10 tahun ke bawah itu sangat rentan dengan keributan-keributan. Siapa yang 10 tahun ke bawah? Itu kalau tidak kita tidak kita isi diri kita dengan ilmu, maka itu cepat sekali bubar, gitu kan. Tapi kalau sudah 10 tahun ke bawah itu ya emosi mungkin sudah mulai turun. Kalau masih 10 tahun ini, kalau saya 10 tahun ke atas itu sudah insya Allah ini masih aman. 20 tahun ke atas dan masih ini aman. 30 tahun masya Allah itu sudah termasuk pro gitu kan. Tapi 10 tahun ke bawah ini dan masih sangat rentan. Dan ingat kan kalau masih muda dan dimana sedikit, dan kalau masih muda kan ribut dikit, dan apa yang diminta? Pisah gitu kan. Ribut dikit pisah gitu kan. Oh nggak enak ya, baru bertemu gitu kan, baru saling mencocokkan ini sifat gitu kan, kebiasaan kan. Kadang ini alhamdulillah talak itu ada di tangan suami. Kenapa? Karena suami ya, ketika mentalak ini, suami lebih mengedepankan perasaan akal. Kalau talak itu ada di tangan istri udah ya ibu-ibu ya, masa mudanya gimana ibu-ibu? Ya, seperti itu, sedikit. Makanya pentingnya membangun sebelum menikah itu kan ada ya,
biasanya ada pendidikan pranikah kan. Di KUA itu ada pendidikan pranikah kan. Mungkin itu diikuti, banyak nasihat-nasihat yang insya Allah itu berguna ya untuk ini kedua pasangan suami istri kan. Itu ya sudah ada, biasa ada panduannya, mereka memiliki panduan. Jadi KUA itu pendidikan ini pranikah itu ada kan. Dan itu bisa menjadi panduan, apalagi kalau dia ini belajar ya di majelis ya pada satu saat ya tentang ini perkara-perkara ya nikah ya, bagaimana tadi nanti menghadapi istri, bagaimana ini dalam keluarga, karena hubungan keluarga pasti ada masalah. Tidak ada apa membangun keluarga ya dari awal sampai akhir tidak ada masalah, kan? Pasti ada masalah. Berani berkeluarga berarti berani mengambil resiko kan. Maka tadi beliau mengatakan wala takim azalat, jangan apa, jangan selalu menindak setiap kesalahan. Wala tudakkik fil kalimat, wala tudakkik fil kalimat ya. Jangan memperdalam ya, kalimat-kalimat, jangan memperdalam apa perkataan kan. Artinya ada kesalahan maka jangan diperdalam. Ini kenapa kok bisa kan? Tadi ngapain kan? Wah, terus apa kan? Ditanya, diperdalam, diperinci kan? Kok bisa kena kan? Kok bisa jatuh kan? Jatuhnya di mana? Lantainya gores enggak kan? Wala tudakkik fil kalimat kan? La tudakkik fil kalimat. Ini maksud dari apa? Dari kalimat khudil afwa, jadilah pemaaf ya. Jadi jadilah pemaaf itu ya terima ya apa yang kita dapatkan dari istri kita ya, jangan selalu memperkarakan sesuatu kesalahan dan ya jangan memperdalam ya, perkataan, memperdalam suatu masalah. Wa innama tu'amilu bil khairat, tapi apa, bermuamalah dengan kebaikan, dengan ya, perkara-perkara yang baik. Wa'mur bil urfi kan? Tapi bermuamalah dengan ya yang baik, jadilah pemaaf kan? Jadi harus ada sifat pemaaf, khususnya suami kan? Khususnya suami harus membesarkan ya rasa maaf di dalam dirinya kan? Makanya sebelum berkeluarga ya, pelajari ya, ucapkan kata maaf kan? Belajar dulu ngobrol depan kaca kan? Maaf kan? Maaf kan? Harus dibesarkan kan? Menjadi apa? Menjadi pemaaf kesalahan, dan harus kita bagaimana kita membina emosi kita kan? Saya pernah diceritakan, ada yang bercerita gitu kan? Tapi ceritanya lewat istri gitu kan? Jadi dia menikah dan dia mendapatkan ikhwan, penampilan masya Allah, penampilan ini penampilan ikhwan gitu kan, penampilan sunnah kan. Kemudian ya ketika sudah berumah tangga, disitulah apa, nampak semua hakikat kan? Hakikat semuanya nampak kan? Ternyata kan, suaminya sangat perhitungan kan? Sampai 500 perak pun dihitung kan? Belanja di pasar pun kan, ya dihitung gitu kan ya, tadi kasih duit sekian dan belanja berapa sekian, ini berapa harganya, notanya mana kan? Loh kok ini kurang 500, mana 500? Insyaallah. Dan bingung soal istrinya, kok sampai kayak gini kan? Dan ini akhirnya ya qadarullah dan pisah dan ya, ini ya jelas yang sebenarnya apa, tidak diharapkan gitu kan ya, tidak diharapkan dan tapi tadi makanya dan 500 sudah, maaf 500 gitu kan, siapa tahu jatuh di jalan, siapa tahu beli permen atau yang lainnya dan ya, perbanyak apa, besar rasa maaf dan kalau ini betul-betul perhitungan kalau yang seperti ini kan. Makanya ya, jadi ya suami ya hendaklah apa, memperbesar rasa maaf. Ada kesalahan yang sedikit dan maka tajawaz dan ya, lupakan, tahu ini lewati, tajawaz artinya lewati, sudah dan lewati saja seperti tidak melihat kan. Karena bisa jadi apa, kadang ya, istri ketika melakukan kesalahan kan, kita melihat tapi kita seolah-olah nggak lihat
dan dia tahu, istri tahu, oh Sadil adalah suami. Nah, mungkin tanpa kita tegur dia sudah apa? Dia sudah beristighfar kan. Tanpa kita tegur dia sudah ini berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, tadi suami lihat gitu kan. Dia yakin suaminya lihat, tapi tidak menegur. Nah, kalau dia istri soleha maka dia akan apa? Dia akan beristighfar. Nah, dia akan beristighfar, dia akan memperbaiki diri, nah, atau mungkin dia akan datang dan minta maaf ya tadi melakukan seperti ini, dan oh enggak apa-apa, saya enggak. Ya, alhamdulillah kalau sudah tahu gitu kan, ya, tanpa perlu kita apa? Kita tegur, tanpa perlu kita permasalahkan. Nah, kemudian yang kedua dalam ayat itu wa'mur bil urfi, dan apa? Perintahkanlah perkara yang ma'ruf. Perintahkanlah kebaikan. Fa idza waqa'a khata'un fa'alijhul bil urfi. Ya, jika terjadi kesalahan, ya, maksud dari perintahkanlah dengan perkara yang ma'ruf, dan yaitu apabila ini individu keluarga jatuh pada suatu kesalahan, fa'alijhu bil urfi, maka ya obatilah, perbaikilah dengan ya suatu dengan yang ma'ruf, ya. Perbaikilah dengan cara yang baik. Perbaiki dengan cara yang baik. Perintahkan ya dengan akhlak yang mulia, tidak dengan suara yang keras. Wa alijil akhta'a fil usra bil mau'izatil hasanah wal kalimat thayyibah. Jadi perbaiki kesalahan-kesalahan dalam keluarga ini dengan banyak memberi nasihat, dengan mau'izah hasanah, dengan beri nasihat. Wal kalimah at-thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang baik, dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Dan maka insya Allah anak atau ini istri ya, yang ini jatuh dalam kesalahan kemudian ya dinasihati dengan cara yang baik dan harus sabar. Dan kita dalam mendakwahkan ya, dalam membangun rumah tangga ini supaya menjadi rumah tangga yang islami, rumah tangga yang terdiri dalamnya orang beriman, maka mendakwahkan al-haq itu hendaklah ya disertai dengan kesabaran. Wa tawassaw bis sabar. Nah, saling menasihati dengan kesabaran. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, beramal ma'ruf nahi munkar ya, dengan kesabaran. Ya. Jadi ketika jatuh dalam kesalahan maka nasihati. Maka diberikan nasihat. Dan ya, juga dengan perkataan yang baik, tidak dengan ini ucapan-ucapan yang kasar. Insya Allah kita ini berbicara dengan ucapan yang baik, ya, bisa, dan tidak perlu teriak. Kadang orang apa? Ketika ini ada kesalahan ini yang ada dalam keluarganya, anaknya, lihat anaknya dekat gitu kan, anaknya dekat, nggak jauh. Kenapa harus teriak? Kenapa harus teriak? Kalau dengan ucapan yang baik itu bisa, dan kenapa harus berteriak? Maka Nabi SAW ketika melihat dan ada seorang ya, dia memarahi, dan ini ada dua orang yang bertikai gitu kan, kemudian dengan mengangkat suara, dan maka Nabi SAW memerintahkan dan untuk apa? Dan memerintahkan untuk saling memaafkan, dan ya tidak ini mengangkat suara, dan untuk saling memaafkan, dan tidak mengangkat suara. Biasanya memang kalau orang marah dia apa? Selalu mengangkat suara. Tapi kalau dengan bicara dengan suara yang rendah dan dengan suara yang baik, dan maka di sini akan timbul ini saling memaafkan. Kita azan dulu. Nah, fadhal azan.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la haula quwwata illa billah ba'd. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan. Nah, jadi ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur bil 'urfi. Dan perintahkanlah dengan kebaikan. Jadi jika terjadi kesalahan dalam individu ini keluarga, maka kita sikapi, ya, kita obati, perbaiki dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan mau'idhah hasanah, nasihat, nasihat yang baik, wal kalimah at-thayyibah, kalimat dan yang baik. Maka ini Nabi ketika melihat dua orang saling saling bermarah-marahan, Nabi SAW ya mengatakan kepada sahabatnya, dan katakan kepada mereka, dan ajarkan ya ucapan yang dapat meredakan kemarahan mereka. Ucapan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ini apa? Ini mengusir syaitan, mengusir syaitan. Karena kemarahan itu munculnya dan dari syaitan. Syaitan berusaha untuk apa? Ya mengobarkan ini bara api emosi seseorang ya saat dia apa? Bergejolak dalam emosinya. Maka dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini akan meredakan emosi. Ini kalimat thayyibah, kalimat thayyibah. Nah, ketika kita mengatakan kepada orang tersebut, maka ini termasuk nasihat yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang antum ini istri antum marah gitu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pegang kepalanya, salah setannya lari. Diajarkan, baca ta'awudz. Ketika ada kemarahan, baca ta'awudz. Nah, kemudian wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, menjauhlah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya adalah jangan kamu termasuk bagian dari mereka orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh jelas tidak ada pemaaf, bukan pemaaf, ya. Orang yang jahil dia tidak memiliki apa? Sifat pemaaf. Orang yang jahil dia tidak mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf. Maka dalam dalam bina keluarga, ayat ini umum ya untuk semua manusia. Tapi apa? Dalam keluarga ini kita lebih butuh terhadap ayat ini. Jadi jangan seperti orang yang bodoh.
tidak ada rasa pemaaf, tidak memperbaiki kesalahan dengan ini yang baik, bahkan apa, kesalahan disikapi dengan kasar, dengan keras. Nah, maka Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, dan menjauhlah dari orang yang bodoh. Artinya jangan menjadi bagian dari orang-orang yang jahil. Nah, karena perbuatan tidak memberi maaf ini jelas orang yang jahil. Karena memberi maaf ini adalah perintah Allah, dan memberi maaf ini adalah besar pahalanya. Dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan perkara yang ma'ruf besar sisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Makanya orang yang tidak tahu dan bagaimana ini besarnya pahala orang yang memberi maaf, dan maka dia orang yang bodoh. Makanya Allah katakan wa'arid anil jahilin, dan menjauhlah dari orang-orang yang bodoh. Jangan menjadi bagian dari mereka. Kemudian para ulama mengatakan ya tentang ayat ini bahasanya ya, metode ini adalah manhaj, adalah metode. Dan ayat ini adalah ya metode. Hatta fi ta'amulika ma'ashabik. Bahkan bagaimana kamu ini berinteraksi dengan bermuamalah dengan ya teman-teman ya, maka gunakan juga apa? Dan metode apa ini ayat ini. Jadikan apa? Ayat ini sebagai manhaj kita dalam bermuamalah. Dan kepada teman dan kepada ini idza sahabtal akhyar fakhudil afwa minhum. Ya. Kalau kita berteman dengan ini orang-orang ya, dengan teman-teman yang mereka adalah orang-orang yang baik dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam ketaatan, maka jangan jadikan kesalahan yang dia lakukan kemudian apa kita tidak memberi maaf kepada mereka. Ya. Kita berteman dengan orang-orang yang ya mereka orang-orang yang beriman, nah, selalu berada dalam ketaatan, dan manusia ya jelas pasti kadang jatuh dalam apa kesalahan. Maka gunakan ayat ini juga, jadilah apa pemaaf. Nah, kalau kita melihat ada satu kesalahan, maka kita maafkan dan kita nasihati dengan nasihat yang baik. Nah, kalau wa nahnu fil usrati bihajatin lihada. Beliau mengatakan dan kita dalam berkeluarga kita sangat membutuhkan ya dengan penjelas dengan apa dengan ayat ini. Itu surah Al-A'raf ayat 199. Limada? Li'anna al-'araba taqul al-ulfatu tudhibul kulfah. Jadi kita butuh dengan ayat ini ya. Tadi kan ini jadilah seorang pemaaf. Jangan membebani ini sesuatu yang kita tidak mampu. Jangan memperdalam kalimat dan ini hendaklah senantiasa apa memerintahkan dengan kebaikan. Jangan termasuk jadi orang-orang yang bodoh. Maka dalam berkeluarga kita butuh dengan apa? Dengan metode ini, dengan sikap ini. Sebagaimana orang Arab mengatakan al-ulfatu tudhibul kulfah. Al-ulfa tudhibul kulfah. Bahwasanya ya kebersamaan, keakraban itu akan menghilangkan beban-beban yang ada dalam diri kita. Membina keakraban ya, dengan keluarga, ya dengan istri, dan bina keakraban ini diantaranya dengan cara tadi pemaaf gitu kan. Ya. Maka ini menjadikan ya, ini dalam keluarga mereka ya ini dalam keluarga menjadi keluarga yang saling akrab satu dengan yang lainnya, tidak takut. Istri ya tidak ini takut ini mendekat kepada suaminya gitu kan. Dan tidak takut di sini bukan berarti kemudian kurang ajar, tidak. Maksudnya istri yang takut misalkan wah nanti salah sedikit kena marah. Dan kadang ada orang apa? Dan takut untuk ya istri takut dekat pada suaminya bukan ini karena disebabkan karena apa? Takut akan sikap kasarnya. Maka ini seburuk-buruk manusia. Jika orang terdekatnya saja tidak mau dekat sama dia gitu kan, maka orang ini seburuk-buruk manusia. Nabi SAW mengatakan syarrun nas dan man ini syarrun nasi man yabta'iduhun nas ittiqa'an ini fahsyihi. Atau kama qala sallallahu. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang ditinggalkan oleh orang lain dikarenakan takut akan akhlak buruknya.
Nah, jangan sampai yang jauh menjauhi kita itu adalah apa? Istri kita, nah, pasangan kita, nah, atau suami juga nggak mau dekat-dekat istrinya, nah, salah sedikit, nah, atau ini, nah, dengan muncul ini apa? Suara atau yang lainnya, ya, tidak, atau mungkin anak gitu kan, nah, anak yang seharusnya apa? Kalau dengar motor bapaknya seneng gitu kan, ya, anak-anak kecil gitu kan, dan kalau dengar ada motor bapaknya, masya Allah seneng. Nah ini berarti apa? Menunjukkan bahasanya bapaknya memiliki apa? Memiliki ini akhlak yang baik kepada anaknya, sehingga ya menjadikan anaknya ini selalu ingin dekat sama orang tuanya, sama ini bapak sama ibunya. Tapi kalau dengar suara bapaknya langsung lari ke kamar, atau langsung lari, atau langsung, maka ini berarti apa? Bapaknya adalah orang yang buruk dalam bermuamalah di dalam keluarganya. Makanya keluarga itu adalah apa? Barometer. Dia tuh baik atau tidaknya seorang suami, ya barometernya lihat di keluarga. Bukan lihat di luar, karena di luar itu semuanya adalah mujamalah. Ya, mujamalah itu basa-basi, sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang ditutupi. Hakikatnya adalah ada dalam keluarga, ada dalam rumah, itu hakikat. Bagaimana sikap seorang kepala keluarga atau ini istri. Nah, beliau mengatakan, kemudian fala yudakkik afraduha fil kalimat. Ya. Maka janganlah apa? Memperdalam pada masing-masing individu ya ucapan-ucapan ya menanyakan kesalahan ya sangat mendalam dan dibahas gitu kan. Ya, seperti mau dihisab, maka ini adalah metode, artinya ayat ini dalam surah Al-A'raf ini adalah metode yang agung yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ya dalam bermuamalah kepada manusia pada umumnya, khususnya dengan ya keluarga kita. Nah, kemudian yang kedelapan, perkara yang ini 8, dan ini yang terakhir adalah hendaklah kita menjauhkan keluarga dari perkara-perkara yang dapat merusak hati. Menjauhkan keluarga dari perkara-perkara yang dapat merusak hati, yang dapat mencemari hati. Maka jauhkan ya keluarga kita, ya istri kita, ya, anak-anak dari perkara-perkara yang dapat merusak hati, dapat mencemari hati. Di antara perkara yang dapat mencemari hati yang paling besar itu adalah apa? Berlomba-lomba dalam perkara dunia. Makanya dapat apa? Mencemari hati seorang. Ini yang paling besarnya adalah apa? Ya dalam keluarga berlomba-lomba ya dalam perkara dunia yang tidak terpuji. Berlomba pada perkara dunia, berbangga-bangga apa? Berlomba-lomba dalam meraih dunia. Dalam mendapatkan dunia. Ini khususnya kalau apa? Kalau suami dan istri dua-duanya bekerja, gitu kan? Dua-duanya bekerja, dua-duanya dan bermunafasah, berlomba-lomba ya dalam ya mengumpulkan harta, sibuk dengan apa? Dengan dunia. Ya, sibuk dengan dunianya. Dan ini biasa terjadi di kota-kota besar, gitu kan? Sehingga suami dan istri, rumah itu hanya tempat untuk mandi, tempat persinggahan, ya, tapi ibu ya, tempat persinggahan bu ya. Ya, rumah itu hanya tempat singgah saja, pulang, singgah sebentar, istirahat, besok kerja lagi. Berlomba-lomba mengumpulkan harta, tidak ada kebahagiaan yang didapatkan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada obrolan yang didapatkan di dalam keluarga. Nah, maka yang terakhir ini ya hendaklah menjauhkan keluarga dari yang dapat merusak
yang merusak hati, yaitu perkara dunia, berlomba-lomba dalam dunia. Anak-anak juga, dan anak-anak apa? Mungkin anaknya sudah dewasa, semuanya juga berlomba-lomba dalam mendapatkan dunia, dan sehingga tidak mendapatkan akhiratnya. Dan orang tua motivasi anaknya untuk mendapatkan dunia, dan kadang yang bikin apa? Antar ini persaudaraan, ya itu ini renggang atau putus, manakala ya orang tua yang membanggakan satu ya di atas yang lain. Tuh lihat adikmu, tuh lihat kakakmu, tuh lihat, tuh ini ya, sudah ngasih hadiah, abah mobil, kamu mana hadiahnya? Ya, berlomba-lomba mengajak anaknya untuk berlomba-lomba dalam perkara dunia, maka ini sudah dapat merusak hati, tidak menimbulkan kebahagiaan ya dalam keluarga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlomba tanafus fid dunya, ya berlomba-lomba dalam perkara dunia ya dapat merusak hati seseorang. Ya kita pun demikian. Seorang suami tersibukkan dengan urusan dunia, maka ini dapat merusak hati. Dapat merusak hati. Tidak, ini keluarganya tidak terbina dengan baik, atau dia membahagiakan keluarganya hanya dari sisi apa? Dari sisi dunia. Maka ini bukan kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang hakiki. Dan dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat mencela orang-orang apa? Orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Nabi SAW mengatakan, "Idza futihat alaikum farisu war rum, ayyu qaumin antum." Ya, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, jika dibukakan kepada kalian negeri Persia dan negeri Romawi, maka kalian orang yang seperti apa? Kaum seperti apa? Nanti jadinya. Jika Persia dan Rum ini dibuka pada kalian, Nabi sudah mengabarkan kepada sahabat kan, bahasanya ya agama ini ya akan Allah menangkan ya sampai ditaklukkannya Persia, ditaklukkannya dan sebagian daripada kerajaan Romawi. Maka Nabi mengatakan, jika dibukakan ya ditaklukkan Persia dan Romawi, kalian ini kaum yang seperti apa? Maka ini Abdurrahman bin Auf mengatakan, naqulu kama amarna Allah, maka kami akan mengucapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami. Nahmadullah wa nasykuruhu, kami ya memuji Allah Subhanahu wa taala dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah bukakan ini negeri Faris dan negeri Rum dan negeri Romawi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, au ghairu dzalik, atau yang lain jangan-jangan. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya kalau dibukakan Faris dan Rum, kami akan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi mengatakan, au ghairu dzalik, atau jangan-jangan yang lain. Tatanafasun, kalian saling berlomba-lomba mendapatkan dunia, ya. Karena negeri Persia itu adalah negeri yang makmur, ya. Banyak ini artinya negeri yang kaya. Romawi juga demikian. Maka Nabi mengatakan, ya bisa jadi kalian apa? Tatanafasun, kalian akan berlomba-lomba ya dengan dunia. Summa tatahasadun, kemudian kalian akan saling hasad. Summa tatadabarun, kemudian kalian akan saling membelakangi. Summa tatabaghadun, kemudian kalian akan saling membenci satu dengan yang lainnya. Ini akibatnya apa? Akibat dari berlomba-lomba dengan dunia. Orang ketika berlomba-lomba dengan dunia, maka akan muncul apa? Hasad, ya. Muncul hasad. Kalau sudah muncul hasad, maka kemudian apa? Saling berpaling, ya. Tidak mau melihat dan si fulan. Dan dalam keluarga mungkin juga seperti itu, gitu kan? Antara saudara, dan ya saling berlomba-lomba dalam urusan dunia, kemudian saling hasad, kemudian saling jauh, gitu kan? Kemudian saling marah. Dan ini terjadi, dan ini terjadi jelas ya di antara persaudaraan dalam apa? Dalam keluarga. Ketika apa? Mereka berlomba-lomba dalam meraih dunia, maka muncullah tadi dan keributan, ya tidak akur, dan bahkan apa?
waliyadzubillah, sampai kita dapatkan apa, seorang anak menggugat ibunya dan gara-gara apa, warisan gitu kan. Dan ibunya ya, ini diusir gitu kan, untuk mendapatkan dan warisan. Nah, ini semuanya karena apa? Karena dunia. Makanya bagaimana kita membina keluarga, maka jauhkan keluarga ini apa, dari perkara-perkara yang dapat merusak hati. Nah, perlu dididik, anak-anak perlu dididik ya, dengan pentingnya apa? Pentingnya ilmu agama, dan maka dunia ini akan datang. Dan makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dua perkara yang Allah akan bantu, yaitu dengan tawakal. Tawakal ya, hendaklah kita itu bertawakal. Tawakal dalam meraih nikmat dunia, tawakal dalam mendapatkan apa? Nikmat dunia. Kita raih dengan ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kenikmatan dunia. Yang kedua, bertawakal dalam meraih akhirat. Tawakal ya, dalam meraih akhirat. Bagaimana tawakal dalam meraih akhirat? Dan tawakal dalam meraih akhirat yaitu dengan mendidik diri kita berada di atas keimanan, berada di atas amal soleh, berada di atas zikir. Poin-poin yang tadi disebutkan ya dari awal ya, iman, amal soleh, kemudian zikir, kemudian kalimat yang baik. Dan maka ini apa? Ini bentuk tawakal kita ya dalam meraih akhirat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika poin kedua ini dipenuhi, maka seorang hamba akan mendapatkan poin yang pertama. Nah, jika poin kedua tadi apa? Tawakal dalam meraih akhirat, ya, mengisi diri kita dengan iman dan amal soleh, dengan akidah yang benar, dengan akhlak yang mulia. Nah, maka jika ini terpenuhi poin kedua, maka dia akan secara otomatis mendapatkan poin yang pertama. Nah, dunia itu akan datang. Nah, dunia itu akan datang. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keinginan besarnya itu adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Man kanatid dunya hammam, farraqallahu, ini farraqallahu ini umurahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dunia ini adalah keinginan terbesar dia, maka Allah akan cerai beraikan urusan dia. Tapi barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuannya, ya, keinginan terbesar dia adalah akhirat, maka Allah akan satukan urusannya. Dia tidak tersibukkan, Allah satukan, dia Allah mudahkan urusannya, dan dunia itu akan datang. Dan meskipun dia apa? Ya, meskipun ya dia tidak mencari dunia itu akan datang. Dunia itu akan mendatangi dia, tanpa dia bersusah payah. Tapi kalau tujuannya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusan, dan Allah akan sibukkan kita untuk dunia. Sini sibuk, belum selesai, masih ada kesibukan yang lain, udah habis waktu ya, untuk urusan dunia. Dan itu menjadikan hati itu apa? Hati itu mati, hati itu kotor, karena bermunafasah, berlomba-lomba dalam perkara dunia. Nah, ini akhir ini dari bahasan kita. Jadi jauhkan keluarga kita dari segala yang dapat merusak hati, maka insya Allah kita akan mendapatkan ya keluarga yang ini bahagia, dan keluarga yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi ini ada 8 poin yang tadi kita sebutkan. Nah, maka 8 poin ini ya adalah 8 poin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya keluarga kita keluarga yang bahagia, ya keluarga yang kuat ya dalam ini mengarungi ini ujian-ujian yang ada di dunia ini, ya jika ya 8 poin ini dapat kita laksanakan, dapat kita penuhi, terapkan ya dalam kehidupan kita berkeluarga. Baik, wallahu taala ini alam. Ya, jika ada pertanyaan ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa saja batasan-batasan cemburu bagi suami istri? Baik, pertanyaan bagaimana tadi yang pertama, bagaimana atau batasan cemburu ya.
Dalam hadisnya Nabi SAW yang mengatakan bahasanya apa? Tidak masuk surga seorang laki-laki yang memiliki sifat apa? Dayus. Nah, dayus. Apa itu dayus? Dayus itu tidak memiliki cemburu. Maksudnya dia tidak memiliki cemburunya, artinya dia tidak mengingkari kemungkaran yang ada di dalam keluarganya. Ya. Cemburu di sini bukan cemburu dalam makna bahasa kita, gitu kan? Dan kalau cemburu dalam bahasa kita kan ada apa? Orang ya, atau yang kita kasihi dia apa? Dekat-dekat dengan orang lain, kita cemburu. Nah, tapi dalam makna semua kemungkaran yang dilakukan oleh keluarga. Nah, setiap kemungkaran yang kita tahu itu adalah perkara yang mungkar, maka membiarkannya adalah sifat dayus. Nah, kemungkaran yang itu kita tahu bahasanya itu adalah kemungkaran yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka mendiamkannya adalah sifat dayus. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi? Kan ada kesalahan. Kesalahan ya, beda dengan apa? Kemungkaran. Kalau kemungkaran itu adalah kemaksiatan. Nah, kemaksiatan. Nah, kalau kesalahan ya bisa ya kesalahan yang dia lakukan dalam diri sendiri. Bahkan kalau misalkan ada kemaksiatan yang itu pun apa? Bukan kemaksiatan yang jelas-jelas zahir atau fatal, gitu kan? Dan artinya kita mendiamkan agar dia sadar, gitu kan? Agar dia sadar, atau kita sudah mengetahui karakter ya istri kita, dan bahasanya ini kalau dia ketahuan itu dia ya langsung apa? Membenahi diri, dia istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan atau kalau kita ingin menasihatinya maka nasihati dengan baik, dan maka ini apa? Dan ini cara yang baik. Tapi kalau kita diamkan juga kemungkaran yang besar, maka ya kita masuk dalam tadi dayus. Termasuk diantaranya memasukkan yang bukan mahramnya ke rumahnya, dan bahkan memasukkan ya termasuk diantaranya juga apa? Ipar, gitu kan? Ipar itu kan maut. Dan ipar itu adalah maut. Kenapa? Dan karena orang menganggap oh keluarga, gitu kan? Dan sehingga masuk ini ke rumah, dan maka ya ini juga diantara perkara yang dilarang dalam Islam. Jadi jangan ya masuk ke rumah dan ipar kita, dan misalkan itu ada mbak ipar, dan maka jangan masuk ke rumahnya kecuali dengan izin ya kakak. Dan istri juga nggak boleh memasukkan iparnya ya, kecuali dengan izin dan suaminya. Dan karena ini bisa bahaya. Jadi dayus dan ini sifat ini apa? Cemburu ukuran ya, kita melihat kemungkaran, dan kalau itu suatu kemungkaran jelas bagi kita kemungkaran, maka dan kita hendaklah ada sifat cemburu, nah, tidak suka untuk melihat adanya kemungkaran dan di dalam rumah. Allah taala alam. Nah, yang kedua tadi boikot yang sesuai tuntunan itu seperti apa? Boikot istri. Kenapa istri diboikot? Diikat. Ya. Istri diboikot. Ya dalam ini menasihati. Dalam tahapan apa? Ketika istri melakukan suatu kesalahan, maka tahapan ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Dengan menasihati. Dengan menasihati ya. Kemudian jika ini nasihat itu ternyata tidak ini mempan, maka dengan apa? Yang kedua dengan ya, pisah, pisah ranjang tempat tidur. Dan ini juga tergantung dari seberapa mana yang lebih kuat, gitu kan? Artinya siapa yang lebih sayang? Istri lebih sayang ke suami, sehingga kalau dipisah ranjang dan dia merasa ini itu sudah azab dunia dia dapatkan, gitu kan? Atau jangan-jangan suaminya,
Ada istri yang mungkin ya saranjang alhamdulillah aman. Berarti ini nggak mempan gitu kan? Berarti ini nggak mempan. Maka dengan apa? Dengan ya pemukulan tapi bukan yang melukai. Cuma zaman sekarang jarang seperti itu kan. Ayo sini, saya ini pukul. Itu ya satu yang tidak mempan. Itu hanya terjadi pada mereka wanita-wanita yang beriman di zaman Nabi SAW, karena keimanan mereka, karena mereka ya betul-betul takut kalau suami itu tidak ridho kepada istri. Para sahabat itu betul-betul takut kalau apa? Ya suami itu marah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, menyebutkan bahasanya bidadari surga mendoakan keburukan. Dan mereka para sahabat mereka ya betul-betul keimanan mereka tuh ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak mau ada dosa dalam diri mereka. Ya. Sehingga ya, kalau suami melakukan suami marah itu sudah ya azab dunia yang mereka dapatkan, takut gitu kan. Ya. Tapi sekarang kalau ini kita pukul dan ternyata juga tidak mempan. Maka apa? Dengan kalimat yang baik. Kami beliau katakan ya dengan kalimat yang baik dan al-kalimah thayyibah. Dan kalau misalkan tahapan-tahapan ini tidak mempan, ya nasihat dan ya tetap dinasihati. Dan kalau diboikot dan kalau misalkan itu suatu kemungkaran yang besar dan ada ini kemaksiatan yang besar ya sudah kita nasihati dan yang diboikot apa? HP-nya misalkan kan? Ini HP-nya dan dipakai dan buat nonton apa biasanya? Nonton YouTube atau ini artinya apa? Atau TikTok-an kan? Maka ini jelas kemungkaran gitu kan? Kemungkaran yang harus kita cegah, harus kita nasihati dan diajak ngobrol dari hati ke hati, sering nasihati. Kadang kita juga sama. Aja kadang kalau lalai ya, tentang urusan anak itu sering dikirimi sama istri yang entah nasihat ustadz juga gitu kan, atau mungkin dari pakar parenting gitu kan, dikasih oh ya ini perbanyak main dengan anak-anak mumpung anak masih usia kecil gitu kan. Ya, ada seorang bapak hendaklah banyak main dengan anak-anak kecilnya. Oh ya sudah. Tinggalkan dan HP udah main sama anak. Ayo main main apa? Udah ajak main gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan itu HP, karena sekarang ini yang paling banyak itu adalah HP yang banyak merusak gitu kan. Yang banyak merusak baik ini suami, istri, anak-anak itu adalah apa? HP. Maka ya bagaimana memboikot ya kalau ya lihat kemungkaran tadi. Kalau kemungkaran itu sangat besar ya kita ya putus ini kemungkaran tersebut ya dengan terus ini apa? Menasehati ya memberikan ini masukan ya, menasehati ini istri ya, dari hati ke hati dan wallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengembalikan amarah dan jadi orang sabar terutama sama anak? Mengembalikan amarah ya. Tadi Nabi SAW ketika melihat dua orang yang saling bertikai, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengatakan kepada orang tersebut apa? Kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat ta'awud. Maka ini meredam amarah dan jadi orang sabar dengan ya dia banyak ini jelas banyak apa banyak belajar. Menjadi orang sabar itu adalah ini perlu dipelajari. Dia harus tahu bagaimana balasan orang yang bersabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah SWT. Bahasanya orang yang bersabar maka akan diberikan pahala tanpa batas. Orang yang bersabar. Kemudian bagaimana melatih kesabaran? Harus dilatih. Karena sabar ini adalah sifat dan sifat itu
sifat itu ada yang didapatkan ini dengan sabar itu kan ada yang itu merupakan sifat bawaan yang sudah Allah berikan dalam diri seorang, maka hendaklah dia bersyukur kalau dia memiliki sifat sabar. Ya, sabar sudah dari lahir. Dan ada kesabaran yang harus dia usahakan. Bagaimana? Dengan dia mempelajari ilmu agama. Dan makanya semakin dalam ini pengetahuan kita tentang ilmu agama, maka itu akan menjadikan kita semakin bersabar, semakin besar kesabaran kita, banyak bersabar dan banyak mendoakan anak. Dan apalagi seorang ibu ya banyak bersabar. Suami juga ya membantu ya suami ya ta'awun dengan istri bagaimana dalam pendidikan anak. Apalagi kalau anak itu masih usia kecil 1 sampai 10 tahun, 1 sampai 10 tahun, maka itu ya dua-duanya suami istri harus saling berusaha untuk membantu pendidikan anak. Kecuali kalau sudah remaja ya barulah dia yang laki-laki dan bersama bapak, yang perempuan bersama ibu ya. Kalau sudah dewasa baru kebalikan, dan yang perempuan ya bersama ayahnya ya, banyak berinteraksi dengan ayahnya, dan yang laki-laki banyak berinteraksi dengan ibunya. Dan maka jadi bagaimana kita menjadi orang yang sabar ya, perbanyak ilmu dan pelajari ilmu agama, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan kesabaran. Senantiasa hadirkan Allah Subhanahu wa taala bersama kita, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, dan doakan anak, doakan anak, banyak doakan anak. Makanya ada 4 perkara yang jangan sampai kita tinggalkan. 4 perkara jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama itu banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kemudian yang kedua banyak berzikir, senantiasa berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa. Mohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa yang kurang dalam diri kita? Mohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha pelajari. Bagaimana membina kesabaran, terus bagaimana trik-trik mengatasi anak. Insya Allah banyak ya pelajaran di YouTube. Kadang ada webinar gitu kan. Maka ikuti, usahakan ada waktu, bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan ada waktu untuk mengikuti. Ini biasanya banyak kegiatan webinar parenting gitu kan. Bagaimana mengatasi kecanduan anak terhadap HP, itu ada webinar-webinarnya. Maka ya saling menguatkan. Saya sendiri kadang seperti itu, dikirim sama istri gitu kan. Dan ini ada webinar, webinar tentang anak gitu kan. Kadang saya juga kirim istri, mana yang sempat ya ada waktu untuk mendengarkan, dan maka ya gantian gitu kan. Ada yang sempat. Sekarang ini alhamdulillah. Ya, sekarang ini banyak secara online gitu kan. Ya, tentang parenting anak. Bagaimana bermuamalah mengatasi anak-anak khususnya yang kecanduan gadget, kemudian bagaimana menyikapi anak-anak yang usia dewasa ya, kemudian di situ dan kita banyak belajar. Harus banyak belajar. Untuk kesabaran ya, banyak belajar, dan kemudian pendalami ilmu agama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya sering sharing ya dengan pasangannya, dengan suaminya. Nah, ya ibu-ibu jangan diatasi sendiri kalau itu merupakan sesuatu yang berat, maka sharing dengan suami, dan suami juga harus mendengarkan, harus membantu. Jangan udahlah aku udah capek di luar, capek di luar, capek juga ngurus anak. Saling sama-sama, sama-sama. Buatnya sama-sama, tanggung jawab juga sama-sama, kan? Kemudian ya, ketika istri merasa dizolimi orang, kemudian dia tidak mau memaafkan
Dan ketika kita nasihati, dia mengatakan dia berhak mendoakan keburukan untuk orang yang mendoliminya. Jadi ketika istri merasa didolimi orang, ya. Jadi istrinya didolimi oleh orang di luar keluarga, ya, orang lain. Kemudian dia tidak mau memaafkan, istri tidak mau memaafkan. Ya. Dan ketika kita nasihati, dia mengatakan dia berhak mendoakan keburukan untuk orang yang mendoliminya. Apakah yang harus kita lakukan? Nah, perlu diketahui bahasanya, ya, memaafkan itu pahalanya sangat besar. Orang yang memaafkan maka, ya, dia nanti, ya, akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar ketika apa? Ketika terjadi jadi ada yang ikutan memfitnah anak beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang masuk dalam fitnah apa? Dituduh berzina, yang termasuk ini memfitnah adalah keluarganya, sepupunya atau ponakannya, ya, yang dia adalah orang fakir yang selalu dibantu oleh Abu Bakar. Saya Abu Bakar marah, saya akan putus semua bantuan yang saya berikan kepada kamu, pada sepupunya ini. Kemudian turun ayat, yang mengatakan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, maukah, sukakah engkau untuk Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosamu di akhirat? Maka Abu Bakar, ya, lebih memilih apa? Lebih memilih diampuninya dosa daripada apa? Daripada menanggapi ini tadi, daripada memutus ini apa? Ini bersikap ini dengan memutus bantuan kepada sepupunya. Nah, di sini maksudnya adalah, ya, ketika terjadi kezaliman, ya, kita memaafkan itu lebih besar pahalanya. Artinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita inginkan, diampuni oleh Allah. Tapi kalau misalkan, ya, kita ingin mendoakan keburukan, ya, kita juga memiliki apa? Hak di situ. Dan karena setiap kezaliman, ya, Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Artinya boleh seseorang, ya, mendoakan, ya, kezaliman orang tersebut, dan dibolehkan dan mendoakan. Tapi kalau dia mengambil memaafkan, dan memaafkan di sini maksudnya dia memaafkan, dia bisa membalas, tapi dia lebih memilih apa? Memaafkan. Dan dia bisa membalas, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Maka ini pahalanya besar. Dan pahalanya besar di Allah Subhanahu wa taala, dia diampuni dosa-dosanya, diangkat dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus suami lakukan kalau dia nggak mau maafkan dan hanya ya, intinya kita sudah menyampaikan al-haq, dan suami sudah memberikan nasihat, dan ingat, dan ketika kita sudah berusaha memberikan nasihat dan ternyata nasihat itu tidak diterima, maka kita sudah menyampaikan suatu yang hak. Tapi kalau itu istri kita, ya, kita untuk berusaha dan bersabar, berusaha meluruskan dan bersabar, dan bukan kemudian, ya Allah, aku sudah nyampaikan, sudah terserahlah dia nak ngapo. Nah, ada, kan? Ini bisa rusak juga keluarga, kan? Tapi apa? Berusaha untuk terus memperbaiki dan bersabar, kan? Bersabar. Ini. Jadi kalau istri mau mendoakan, ya, dia miliki hak karena dia dizalimi. Allah taala alam. Assalamualaikum. Di luar ketika ada orang meninggal itu kan ada orang sakit, ya. Orang sakit itu tidak operasi, itu ada selang yang di dalam tubuhnya keluar, atau pen juga. Apa itu harus dikeluarkan dulu atau gimana itu? Selang itu, selang di dalam tubuhnya, dalam tubuh. Apa itu diputus batas tubuhnya itu? Dia sudah meninggal dalam kondisi sakit seperti itu, ada selang. Ada selang yang keluar dari ya, sudah ada tambahan juga untuk infus atau apa yang selang masuk ke dalam tubuhnya. Artinya selang itu bisa ditarik atau mengeluarkan. Itu
mengeluarkan mungkin yang berdarah atau yang ini. Jadi apa cukup diputus batas badannya atau gimana? Atau seperti pen operasi benar? Kalau pen maka tidak perlu dikeluarkan pennya. Ya, biarkan di dalam, tidak masalah. Dia meninggal misalkan nah, ternyata ya giginya ada gigi palsu, nggak perlu dicabut gigi palsunya. Ya, ada juga yang pakai patik apa istilahnya. Nah, ada gigi emas misalkan nggak perlu dicabut. Nah, sayang ini. Nah, itu ya cukup diputus. Kalau misalkan dia melepasnya itu akan apa ini artinya mengharuskan untuk melukai, menyayat, nggak boleh, karena ya, seorang muslim ya, tidak boleh apa ketika dia meninggal maka ya kita harus memperlakukannya juga dengan lembut. Dan karena ya sebagaimana dia hidup maka ya, ketika mati maka perlakukan juga dengan baik, dan memandikannya ya tidak ini dengan lembut gitu kan ya, sama seperti kalau kita dan masih hidup. Jadi cukup putus batas. Nah, sebatas saja kalau ini. Kalau emas itu Ustaz. Nah, Kalau gigi ada gigi emas bagaimana kalau dicabut gitu aja ya tidak masalah. Tapi kalau dicabutnya membutuhkan apa? Dan misalkan ini alat gitu kan, ini melukai. Sama kayak kita kalau cabut gigi kan sakit gitu kan, dicabut ya, sakit. Tapi kalau itu pasangan bisa langsung dilepas. Dan tapi mahal saat emas sekarang. Nah, ya, artinya mana ya dilihat, dan ya, kalau itu memudahkan, kalau itu menyusahkan, dan maka tidak boleh memperlakukan mayit, dan maka perlakukanlah ya sama seperti ketika dia masih hidup. Nah, wallahu taala alam. Nah, dah satu lagi, ayo bonus. Nah, tafadhol. Jadi sih kayaknya jawabannya tidak ada, cuma masih gimana kita menyikapi orang yang emosi. Kita itu sudah berusaha untuk istilahnya tidak saling mandang, kayak orang itu kan. Tapi karena itu sudah tidak seperti tidak anak cuekan lah ya. Nah. Tapi gimana misalnya gimana sebulan itu kayaknya masih mana itu? Ya itulah kita tadi kan itu adalah ujian kan? Jangan sampai kita terpancing kan? Jangan sampai terpancing dengan sikap seperti itu selama dia tidak melakukan tindakan gitu kan, tidak melakukan tindakan yang membahayakan ini kita kan, maka ya kita ini tidak hiraukan. Makanya di antara sifat ibadur rahman kan? Sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan kan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kalau ada orang jahil, ini kan orang jahil seperti ini kan. Artinya dia orang jahil. Maka apa? Jawabannya qalu salama kan. Kalau dia mengucapkan ucapan, maka kita ucapkan assalamualaikum. Lewat. Sama tadi ta'awud kalau ada timbul emosi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan. Atau qalu salama, ucapkan selamat artinya ucapkan kalimat-kalimat yang itu tidak mengundang emosi juga. Nah, ini seperti itu. Itu sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa idza khatabahul jahiluna qalu salama. Jika orang jahil tadi mengajak bicara dia dengan nada mengajak mancing emosi, udah jangan dihiraukan atau ucapkan assalamualaikum atau ucapkan kalimat yang baik kan. Baik, Allah taala alam. Sudah? Atau masih ada? Hah? Nah, baik. Nah, sudah malam ya. Nah, baik. Insyaallah. Nah, Allah taala alam ya. Alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan risalah ini. Ya mudah-mudahan nanti ada risalah yang kita cari lagi seputar keluarga insyaallah dari